Ya menarik kalau kita akan bahas kode-kode Mbak Puan dan juga PD Perjuangan terlebih lagi pada acara besok. Tapi acara apa nih sebenarnya besok itu gitu ya? Kita puncak bulan Bung Karno kan. Nah katanya mau ada kejutan. Kejutannya yang kita tangkap dan kita harapkan. Nah kalau yang Bayu tangkap langsung berbeda pasti. Ya soal bener nggak mau diumumin cawapresnya Ganjar Pranowo. Itu kan harapan kita. Ya. Nah, tapi sebenarnya apa? Kita coba akan tanya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah di sini ada Bang Oli Dono Kambe, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Dan juga sudah ada Bang Hendri Satrio, analis politik. Selamat pagi. Ayo Maria. Bang Selamat pagi Mas Bayu. Kita tanya dulu lah Bang Oli dulu. Ya gitu langsung lah. Ya langsung. Bang, gini, besok ini diumumin nggak cawapresnya Ganjar? Kalau iya, siapa? Kalaupun siapa, orang partai atau bukan? Dah panjang. Wah, Gimana, agak serius nih, agak serius nih. Kalau orang partai bisa buka. Tapi yang jelas pasti kalau mau, ya toh, kalau mau menang pasti harus yang disukai oleh orang banyak. Dan disukai Bu Mega. Ya, disukai tentu yang pasti disukai Bu Mega juga. Oke. Siapa? Tapi kan yang disukai Bu Mega mungkin juga belum tentu disukai oleh orang banyak kan begitu Bang. Tapi yang pertimbangan paling penting kan disukai orang banyak. Oh, cluenya itu berarti. Cluenya disukai orang banyak. Nah, Tapi sebentar, besok bener diumumin Bang? Ya kalau besok belum dong. Oh belum. Siapa Belum tahu tahu. toh? Oh, belum tahu. Belum tahu. Siapa Belum tahu tahu. nanti malam Ibu Mega tidur terus dapat wangsit. Jadi untuk esok tuh sebenarnya acaranya apa sih Bang? Kenapa kemudian kode-kodenya harus diluncurkan pada acara besok di GBK? Enggak, sebenarnya kan acara hari ini ya toh mestinya tanggal 1 Juni, Mbak. Ya. Tapi karena ada Peringati. rencana bola waktu itu dan bola. kegiatan bola terus sampai GBK itu kosong baru tanggal 24. Jadi mundur ini. Sebenarnya haul itu selalu dibuat tanggal 1 Juni. Ya, sembari juga menggodok nama-nama Menggodok cawapres yang nama-nama masuk capres. gitu ya. Nampaknya namanya kan cukup banyak tuh. Ada yang dari partai politik, ada juga yang non Profesional. partai, yang profesional. Mulai dari nama-nama menteri yang masuk saat ini ada Erick Thohir, kemudian juga ada Pak Sandiaga Uno, ada Andika Perkasa juga Ya. masuk, ada nama-nama lain yang masuk. Nah, sudah mengerucutkah menjadi 3 besar begitu? Kalau di kita internal belum membahas 1 besar, 2 besar, 3 besar. Paling baru nama-nama yang di framing. Kira-kira siapa paling Nah, pas? siapa Kira-kira Pak? siapa Bang? Ya nama-nama yang tadi. Oh, oke. Saya sebutin lagi ya. Saya sebut lagi Sandiaga Uno, Erick Thohir. Siapa lagi? Jadi Sandiaga masuk, Ya, nama-nama yang tadi yang di Kita bahas framing. satu-satu aja. Ya Sandiaga. toh? Erick. Erik, Oke. semua yang disebutkan Kemudian? oleh Pak Jokowi dan Iya. kita lihat ya di framing semua itu. Tokoh-tokoh bangsa banyak. Pak Jadi Prabowo. memang nama-nama yang ada populer Pak- ya Bang ya? Pak Mahfud. Nama-nama yang populer. Pak selama ini Muhajir kita masuk dengar. juga infonya. Bisa saya pada kan kita ambil tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, ada Kiai Pak Imam Prabowo besar. mungkin nggak? Hah? Pak Prabowo mungkin nggak? Pak Prabowo juga di framing kalau mau. Oh, Oh, berarti masih Oh ini ada masih berarti sangat ya, Bang? cair Bang Hensat. Kalau ke Bang Oli nampaknya masih cukup cair, masih cukup abu-abu gitu. Kita mau yang jelas-jelas aja ke Bang Hensat. Bang Hensat. Bang Hensat, kalau analisis Mungkin Anda nggak gimana? besok. ya Pak Ganjar ini kan sosok calon presiden yang menurut saya memang dipersiapkan untuk menggantikan Pak Jokowi lah ya kalau untuk PDI Perjuangan. Bahkan waktu deklarasi itu kan keren itu. Ada presiden kelima, ada ketua DPR kan, Ya. lengkap semua di situ kan. Seolah-olah itu acara kenegaraan tuh waktu itu deklarasinya Pak Ganjar. Nah kalau sudah sebegitu kuatnya, cawapresnya nih menurut saya agak santai juga nih Ibu Mega milihnya gitu ya. Agak santai itu artinya gimana? Karena namanya banyak dan kemudian elektabilitasnya bagus, saat ini juga berada dalam kekuasaan. Sebetulnya yang menarik juga itu adalah apakah kemudian pada saat Pak Ganjar nih ditentukan cawapresnya, akankah Ibu Mega juga bicara-bicara dengan partai politik lain gitu kan? Selama ini kan ada Demokrat, ada P3, ada Perindo, ada PAN yang sudah berkomunikasi secara intens ya. Hanura gitu ya. Nanti mungkin sebentar lagi ada Golkar gitu ya. Tapi kalau saya lihat di 2 sebelumnya, Ibu Mega itu kerap memilih calon wakil presiden untuk petugas partainya ini sosok yang tidak akan mengganggu si petugas partainya di periode kedua. Jadi waktu itu ada Pak Yusuf Kalla kan nggak bisa lagi di periode kedua ganggu-ganggu kan karena sudah habis masa jabatannya.
Sekarang ada Pak Kiai Ma'ruf gitu ya. Nah, di jajaran menterinya Pak Jokowi juga banyak. Tapi kalau saya menilainya masih sama tuh. Kemungkinan Ibu Mega juga akan mempertimbangkan sosok-sosok yang memiliki loyalitas ke PDI Perjuangan. Jadi artinya di periode kedua nggak akan maju sendiri against PDI Perjuangan. Nah, kalau dilihat dari situ, maka nama-nama yang punya elektabilitas tinggi-tinggi itu dan nampaknya akan sulit tuh, akan sulit untuk terpilih ya. Saya memprediksi seperti itu. Misalnya nih, ada nama Pak Erlangga Hartarto, Golkar, partai besar nih. Kalau dijadikan wapresnya Pak Ganjar, luar biasa ini. Di periode pertama, di periode kedua gimana? Gitu, apakah si Golkar ini akan mendorong ketua umumnya menjadi nomor 1 atau tidak? Gitu. Pak Sandi misalnya, atau Pak Erik. Pak Sandi sekarang sudah punya partai. Atau Pak Erik misalnya nanti gimana tuh? Pak Erik kalau misalnya dipilih jadi cawapresnya Pak Ganjar, akankah setia dengan PDI Perjuangan atau nanti bisa cari-cari partai lagi gitu ya? Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang ada. Nah, saya per hari ini kan saya sempat sampaikan juga ke Bayu. Mungkin juga Ibu Mega mempertimbangkan nama Kiai Ma'ruf ya. Karena kan baru 1 periode dengan Pak Jokowi dan nampaknya PDI Perjuangan nyaman tuh dengan Kiai Ma'ruf tuh kan. 1 lagi kan boleh tuh. Itu yang dimaksud disukai semua pihak. Disukai semua pihak menurut saya ya. Karena kan Pak Jokowi juga tidak merasa terganggu. Pak Kiai Ma'ruf melaksanakan tugasnya sebagai wapres dengan baik. Nampaknya Ibu Mega juga dekat. Dan siapa yang bisa lebih NU dibandingkan Kiai Ma'ruf saat ini? Ya. Ada nama menteri-menteri Jokowi sih banyak. Ya, itu kita tebak-tebakan. Menarik nih, menarik. Muncul nama baru begitu lagi. nggak kategori-kategorinya gitu nggak salah satu yang dipertimbangkan oleh PDIP? Ya memang kalau orang pasti akan berpikir seperti itu. Orang baru mau start aja udah mikir ke depan seperti apa. Ya. Itu wajar. Oh, kalau PDIP tidak? Kalau kita tidak. Akhirnya kita memikirkan bagaimana menjalankan 5 tahun ini. Karena begini, yang menjadi persoalan kita sekarang kan Presiden menjalankan tugas tanggung jawabnya berdasarkan visi misi. Beda dulu. Kalau berdasarkan GBHN ini kita memiliki rencana yang panjang yang akan berkelanjutan terus. Jadi ini kita dibatasi oleh aturan undang-undang bahwa Presiden itu menjalankan berdasarkan visi misi. Jadi cuma susun visi misi selama 5 tahun. Jadi kita pikir bagaimana 5 tahun dia berbuat baik supaya 5 tahun berikut nggak ada hambatan lagi. Jangan kita berpikir sekarang calon kita ada hambatan nanti periode kedua. Nah, itu cara berpikir. Jadi semua orang pun sebenarnya masih masuk dalam radar nama-nama yang tadi disebutkan. Masuk dalam radar seperti termasuk Mas Ahaye? Ya kan semua radar itu masuk dibicarakan. Kan ada kalau kita rapat, ini bagus juga. Oh, catat kan gitu. Kemarin habis ketemu Mas Ahaye habis ketemu sama Mbak Puan, gimana? Bagus juga apa gimana? Kalau saya lihat televisi sangat akrab, bagus. Oh, di televisi ya. Dan juga waktu Munas Demokrat di Surabaya, kan saya bawa Pak Aye sama Ibas sama Menteri Koperasi Pak Sandi. Teten. Pak Teten. Bukan yang dulu Demokrat. Pak Sarif. Sarif. Kan ketemu ada fotonya loh. Jadi kita nggak menutup diri sebenarnya. Cuma orang lihat ini seolah-olah PDI Perjuangan sangat eksklusif dan sombong tidak mau ketemu kan gitu. Tapi dalam acara besok Demokrat diundang juga? Pasti partai-partai yang selalu hello dengan PDI Perjuangan pasti diundang. Termasuk juga Demokrat yang baru-baru ini hello juga ke PDIP. Saya kebetulan di Manado ada acara. Jadi saya belum sempat ketemu panitia, jadi saya belum tahu siapa partai-partai itu. Tapi yang jelas ada partai juga nanti kalau salah sebut, kita undang, tapi tidak diundang repot juga. Dibilang nggak diundang, taunya diundang repot juga. Bener juga. Enggak. Memang saya lihat kemarin peta VVIP itu sangat terbatas karena ibu kan nggak boleh terlalu naik sampai di atas kalian tempat besar. Nah, jadi yang agak keluar saya lihat kursinya terbatas. Jadi makanya saya lihat siapa-siapa yang duduk di situ. Saya kira harus ketua-ketua partai kan. Kalau diundang semua ketua partai, saya lihat kursinya nggak cukup. Oh, udah tanda-tanda nih. Iya. Nah, tapi nanti saya juga ingin meminta Bang Oli juga menjawab pertanyaan dari Bang Hensat tadi. Betulkah nama Kiai Ma'ruf Amin ini juga masuk dalam cawapresnya Pak Ganjar? Nah, usai jeda, saat lagi untuk Anda.
Ya, kita coba akan lanjutkan diskusi ini. Kalau kata PDIP kan alon-alon asal kelakon gitu. Nah, kita coba pelan-pelan juga mengulik sedikit-sedikit ke bawah ini. Masih penasaran ojo ke susu ya. Ojo ke susu katanya. Coba sekarang kalau Ma'ruf Amin tadi masuk juga tidak dalam radar Wapres? Jadi sejarah begini, sejarah Bu Mega, waktu Bu Mega jadi wakil presiden sama Gus Dur. Jadi presiden sama dan P3 siapa? Hamzahas, ya tak? Masuk Pak, berikut Bu Mega sama Hasyim Muzadi. Masuk berikut lagi Pak Jokowi sama Pak JK, NU semua. Berikut lagi Pak Kiai Ma'ruf. Jadi kadang-kadang Ibu Mega memang merasa sangat nyaman mungkin berkolaborasi dengan NU cara membangun bangsa dan negara ke depan dan tokoh-tokoh agama lainnya. Tidak melepas dari tokoh-tokoh agama Muhammadiyah dan lain-lain. Nah itu jadi kalau bicara Pak Kiai Ma'ruf udah ada pengalaman. Jadi bukan tidak mungkin Pak Kiai Ma'ruf juga menjadi salah satu yang di framing untuk calonnya Pak Ganjar. Kan gitu. Nah dari framing yang di framing tadi Bang Oli, bener nggak sih ini kan gosip aja ya kita dengar klarifikasi. Bener nggak sih Bu Mega itu ada resisten terhadap beberapa orang itu? Wah, ada lah Bu Mega mana ada resisten. Cuma kan Bu Mega sejak Covid kan membatasi ketemu orang. Jadi orang kan segan mau ke rumah. Ya toh mau bicara. Karena ya memang ya kita harus pahami. Ya kita kan juga harus jaga Bu Mega. Jadi Mbak Puan sangat proteksi Bu Mega siapa-siapa yang mau datang. Sehingga orang mengatakan kalau ini minta datang belum diterima karena ini. Padahal ada sesuatu yang memang Bu Mega menjaga jangan sampai jadi secara umum semua berkomunikasi, apalagi tahun-tahun politik seperti ini. Nah, kan kalau semua. nama-nama cawapres itu kan kalau P3 kan udah jelas kan menawarkan nama Sandiaga Uno. Menyodorkan juga tuh. Kenapa nggak diambil langsung? Kan kita perlu koalisi besar, karena kita punya pengalaman loh dulu. Benang jauh Pipa pertama kita cuman PDIP sama Nasdem sama PDIP, Nasdem, betul PDIP sama Nasdem. PKB. Ya tak? PKB enggak lagi. Masih Pak, masih. Waktu periode pertama enggak. PKB, Pak Jokowi. Nasdem, Kan PKB. penghabisan pecah. Ya kan, kita pemenang pemilu nggak bisa jadi pimpinan dewan dan satu pun AKD nggak dapat. Makanya sampai ada dua Kepemimpinan. ada pimpinan Parlemen ya, dewan gitu ya. parlemen tandingan di sebelah. Kan nggak jalan 1 tahun. Pemerintahan kan rugi. Jadi kita berdasarkan pengalaman. Karena waktu itu saya ketua fraksi, jadi saya tahu persis prosesnya seperti apa. 1 tahun berproses baru ada pertemuan-pertemuan, baru boleh berjalan dengan baik sehingga semua. Jadi yang ditunggu apa sekarang kalau Bang? Masih belum cukup koalisi besarnya, masih belum banyak partai yang tertarik PDIP atau gimana? Masih belum besar lah. Karena kan kita bukan cukup besar, kita masih membuka ruang. Kalau sama-sama memikirkan bangsa dan negara Republik Indonesia ke depan lebih maju cepat, ya tentu harus berpikir bersama-sama. Tidak mungkin hanya PDI Perjuangan dan beberapa partai. Oke. Membuka ruang itu bisa direpresentasikan nggak dengan tamu yang besok hadir dari perwakilan partai? Bisa. Ya namanya teman pasti hadir dong. Tapi kan nggak semua kan tadi ya. Kalau kursinya teman gitu kan nggak semua, kan? nggak diundang marah. Coba kalau ini Maria kawin, nggak undang teman kalau nggak diributin. Ya toh? Nah, tapi besok ada juga nggak ingin mewujudkan mimpinya Pak SBY kemarin gitu. Siapa tahu besok ada warna biru baru gitu di GBK. Ini Mungkin nggak Bang Oli? Ini yang persoalannya apa? Karena saya bukan peramal. Saya bukan penerka mimpi. Bang Hensat. Enggak, kalau misalnya peramal bukan, tapi kalau di grup WA-nya PDIP ada nggak tuh? Soalnya nggak petunjuk mungkin. itu. Orang terdekat Bu Mega. Iya, makanya. Jadi belum, kalau misalnya soal ya tadi mimpinya Pak SBY gitu, chance-nya gimana Bang Oli? Itu yang saya bilang tadi, nggak bisa saja karena orang mimpi, orang masa saya terjemahkan saya bisa Yang tahu menerjemahkan aja mimpi. Pak SBY doang kan. Iya, yang tahu Pak SBY Nah, doang. tinggal kita lihat aja, mimpinya. katakan yang diundang adalah teman. Nah, besok kalau memang nggak diundang berarti bukan teman. Bang Hensat, artinya kejutan yang dimaksud oleh Mbak Puan yang akan hadir pada acara besok di GBK ini, akankah pengumuman cawapres atau pengumuman koalisi besar yang akan dibentuk oleh Momennya PDI pas Perjuangan? nggak sih? Ya kalau besok kan Pancasila tuh. Kemudian ada Haul Bung Karno juga ya. Jadi yang datang besok kejutannya saya membayangkan mungkin karena merah semua tuh nanti GBK. Itu kejutan besar tuh kan. Nah kalau kita kembali ke siapa wapresnya Mas Ganjar,
Mas Ganjar ini kan suka noise ya, Bang Oli ya. Sangat suka noise dia. Sehingga sebetulnya mencari pasangannya itu, wapresnya, itu sosok yang bisa minimal mengimbangi dirinya. Nah kalau kita lewati berbagai hal, hasil lembaga survei misalnya, kepuasan publiknya Pak Jokowi kan 70-80% ya. Nomor satunya itu infrastruktur tuh, selalu infrastruktur. Kepuasan. Nah kalau dilihat, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bang Oli akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sangat mungkin juga Pak Basuki masuk dalam ranah itu. Nah sekarang kan tinggal dicari aja, pasangan yang Soekarnois ini mau siapa? Pak Basuki kah? Kiai Ma'ruf kah? Nah itu, siapa? Pak Basuki Gemeni kan? Nah itu dia. Belum ada Kiai Ma'ruf, ada Pak Erik, ada Mas Sandi gitu ya, dan nama-nama lain yang mungkin juga kejutan, Erlangga Hartarto misalnya kan juga. Meskipun pertimbangan tadi Anda sampaikan. Ya, pertimbangannya seperti itu. Nah, kalau tadi Bang Oli saya tidak bisa menyebutkan kira-kira besok kejutannya apa di sana, di GBK, saya sih cuma bisa mengatakan bahwa besok tuh pasti heboh banget gitu ya. Merah semuanya gitu. Dan yang jadi pusat perhatian Ibu Mega, Pak Ganjar, Pak Jokowi tentunya, Mbak Puan gitu ya. Nanti semuanya kita lihat saja. Mungkin para politisi itu akan berebut ngobrol, berbicara, atau minimal satu frame kena foto sama Ibu Mega dan Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Tapi ini seru lah. Pemilu ini ya mesti begini gitu. Artinya pada saat kita bicara seperti sekarang, riang gembira, sehingga pada saat 14 Februari 2024 nanti seluruh rakyat Indonesia ini juga riang gembira datang ke TPS. Kita nih Mar, ya baik, rakyat, pesta. Kita ini kan rakyat, kita tuh dicari oleh negara tuh 5 tahun sekali, dari jam 7 sampai jam 12, ya, dari jam 7 sampai jam 12 dicari nih Bayu di mana nih. Habis itu ya sudahlah, kita udah usah ngomongin itu. Oke, kita lanjut lagi ya, nanti kita masih akan nanya lagi soal kejutannya sebenarnya akan seperti apa sih? Nah, kita korek-korek saja dah saat lagi. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan. Kalau Bang Oli kan tadi menyebutkan kejutan nggak bisa meramal. Ya soal ketua partai memang kursinya terbatas. Jadi kejutan yang dimaksud oleh Mbak Puan, kejutan politiknya ya? Nah, kejutan politik ya diarahkan dulu ya. Agenda, agendanya, tarian, caranya ada musik, ya. jangan ya. Ada nggak kejutan politiknya? Pasti ada dong. Apa? Orang Mbak Puan kan yang diberikan mandat oleh Ibu Ketua Umum untuk ketemu sama partai-partai, ya ta? Dan mewakili Ibu Ketua Umum di setiap agenda besar partai. Nah, kalau Mbak Puan sudah menyebutkan itu ada kejutan, ya pasti. Karena mohon maaf saya pas pulang belum ketemu Mbak Puan ini. Karena nanti rencana ketemu aku. Emang nggak WhatsAppan? Aku mau nanya Mbak, kejutannya apa? Gitu. Di-spill lah dikit lah, di-spill ya. Kalau kejutan Enggak gini deh. Kalau kita baca psikologi PD Perjuangan kan dalam menentukan cawapres gitu, biasanya itu selalu last minute gitu kan. Nampaknya cukup santai last minute kemudian baru diumumkan. Nah, kali ini akankah juga seperti itu atau justru kejutannya akan hadir besok? Kita umumkan Ganjar tidak last minute kok. Cawapres. Masih jauh ini kan. Udah kita jadi bukan tidak biasanya last minute. Ya kan? Ternyata Pak Ganjar malah sebelum Lebaran sudah diumumkan. Orang berpikir nanti bulan Juni, kita umumkan bulan Mei. Nah, nanti kita lihat kejutannya. Saya kira Mbak Puan tahu persis ini apa kejutannya politik yang akan Mbak Puan umumkan nanti. Makanya besok cari Mbak Puan langsung wawancara. Jadi besok akan diumumkan cawapres atau enggak? Nah, kalau saya feeling saya belum mungkin. Tapi belum, bisa saja saya bilang tadi. Kan ini masih 1 malam. Nah, makanya suara Bang Oli ini suara Bu Mega soalnya nih. Saya tiba-tiba nanti malam ada toh? Iya, ada wangsit datang tiba-tiba, kita harus umumkan. Oh, tiba-tiba nama Oli Donun KB gitu jadi cawapres itu kan bisa kan? Bang Hensat, kalau misalnya kita lihat kan ya kita lihat kejutannya besok lah ya gitu. Ya. Bang Hensat melihat apakah momen besok itu jadi momen yang paling tepat atau masih menunggu lawan politiknya karena kan masih Oktober. Apa kita akan begini-begini terus nih sampai Oktober? Ya soalnya menurut saya tidak ada yang mendesak buat PDI Perjuangan ya untuk segera mengumumkan cawapresnya.
Ini partai di berbagai hasil survei juga masih nomor 1. Mas Ganjar masuk terus 3 besar. Gitu. Koalisi juga masih akan diperbesar. Koalisi juga akan diperbesar. Jadi tidak ada hal yang mendesak harus besok. Kecuali memang ya itu ada kejutan. Tapi boleh nggak kita ya mengira-ngira, mungkin kejutannya itu semua partai hadir tuh menurut saya juga kejutan. Semua ketua partai Hal hadir. besar itu. Itu karena kan besok itu Pancasila. Pancasila kan Indonesia. Ya. Dan PDI Perjuangan salah satu partai politik yang memahami betul isi Pancasila. Kalau kemudian ada partai politik yang tidak diundang, justru menurut saya itu kurang pas juga bagi sebuah partai yang namanya PDI Perjuangan. Mungkin kejutannya adalah semua partai hadir. Jadi kita akan lihat sebuah fenomena seluruh ketua partai politik hadir di GBK besok. Tapi kalau seluruh ketua partai hadir, apalagi kemudian dia disampaikan sama Mbak Puan bahwa besok wajah-wajah cawapresnya akan nampak di GBK, jadi pusing lagi kita, Mas. Peta koalisinya juga jadi berantakan lagi itu jadi besok, Bang Mas. Oli kita sulitnya ya. Dia nanya kejutan, kita sampaikan kira-kira kejutannya begini, dibantah juga. Ini yang susah. Karena politik ada yang jelas. Memilih pemimpin bangsa ini, kalau pilih RT gue bisik aja jadi. Ya, iya. Tapi ini kan memilih pemimpin bangsa yang besar, ya kan? Bagaimana kita harus bawa, kata Pak Jokowi, kita 2035 kita harus masuk di dalam 10 besar negara G20. Nah, ini kan harus mempersiapkan betul-betul. Jangan sampai terpotong di jalan. Kan ada ibarat betul-betul. Orang kan banyak sekali kalau merayu pokoknya ya. Tapi pada saat mendapatkan kekuasaan, wah, tidak melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi 10 tahun. Ya kan? Bahaya itu. Nah, kalau misalnya tadi Bang Oli menyebutkan ya feelingnya Bang Oli sih belum besok gitu ya cawapresnya, feelingnya. Gitu. Nah, kalau tadi Bang Hensat bilang ketua umum partai semua hadir, itu kejutannya. Begitu? Bukan prediksi. Prediksi ya, nggak boleh ya. Feeling. Prediksi. Pengennya. Betul nggak feelingnya pengen? Tapi kalau kita lihat posisi kursi, kemarin saya lihat Dena toh. Ya. Posisi di tempat duduk para VIP. ketua-ketua VIP ya. VIP itu sangat terbatas. Ada berapa? Paling tinggi cuma 12 kalau 15. Jadi kalau 12. Pak Presiden, Bu Mega. Kalau ketua partai kan ada berapa? 12 ya? Nggak masuk lah, kalau 15 itu kan yang pasti VIP kan Ibu Mega, Presiden, Mbak Puan, Presiden, KMA, Mas Ganjar, itu sudah 5. Itu udah kemakan 7 kali. Terus ada ketua MPR pasti kan? Iya, itu tuh udah kemakan artinya 7. Jadi Kita tinggal berapa? Gini. Ketua umum P3. Panglima. Ya, Panglima, Kapolri. Kejagung, ketua KPK mungkin. Ya, ketua sisanya nggak ada tuh partai 3 tuh. Ya. Terus kan gimana isinya itu partai politik itu ya? Nah, nanti saya telepon sebentar, saya WA. Saya mau lihat dulu undangannya dulu. Oke lah kalau gitu sambil kita nunggu nanti Bang Oli ke WA dulu. Udah 12 kurang 1. Mungkin khusus Bang Oli kali ya nanti VIP-nya. Tapi apapun itu nanti kita tunggu ya kejutannya yang akan dibawa oleh PDIP besok seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan. Kenapa? Jadi sekjen kalau mungkin VIP. Masih gitu kalau tidak diundang itu karena keterbatasan tempat. Bukan karena nggak teman ya, bukan ya? Bukan karena tidak teman, oke. Tapi kan GBK Bang. GBK, masa pimpinan mau duduk di bawah? Jangan. Semoga besok PDI Perjuangan nanti tidak dianggap mengecewakan pelecehan kalau kita dudukin ketua partai di bawah kan kayak enak. Iya. Belum lagi kedutaan dubes-dubes juga mungkin ada besok. Jadi ini himbauan juga agar besok ketua partai yang kemudian tidak duduk dalam kursi VIP jangan tersinggung karena memang keterbatasan kursi. Keterbatasan kursi. Siap. Dan bukan berarti bukan teman begitu ya. Semoga Mbak Puan tidak mengecewakan kita semua besok kursi ya. mungkin besok. Saking pengen punya kursi ya. Makin gak jelas kalau gitu kita tunggu saja kejutannya besok. Terima kasih Bang Hensat. Bang Oli, terima kasih.